Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, aku namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, putuslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus dan sungguh, di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi
Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama pada malam hari ini kita akan menyatukan hati kita bersama-sama. Bapak Ibu di rumah masing-masing, mari bersama-sama kita membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bersama-sama menyatukan hati untuk membawa setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita membawa setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, demikian juga para menteri dan seluruh kepala-kepala daerah, bahkan seluruh aparat pemerintahan, kepolisian, TNI. Kita berdoa bersama-sama secara khusus penanggulangan masalah COVID-19 yang merebak di Indonesia. Mari bersama-sama kita berdoa kiranya pemimpin bangsa kita diberi hikmat sehingga boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, sehingga boleh masyarakat diberikan keamanan dan ketenangan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan situasi bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami, juga bangsa-bangsa lain, negara-negara lain yang sedang mengalami wabah virus corona, di mana banyak sekali korban berjatuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang memberi hikmat kepada setiap pemimpin bangsa, secara khusus bangsa Indonesia, Bapak Jokowi dan Bapak Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya roh kebijaksanaan memenuhi daripada pemimpin bangsa kami. Demikian juga para menteri, demikian juga aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, demikian juga Polri dan TNI. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Juga para medis yang secara khusus merawat para korban daripada virus corona ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang menjagai dengan kasih karunia-Mu. Sungguh kami menyerahkan situasi bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa dan negara kami. Hindarkan dari segala kekacauan, hindarkan dari segala situasi keadaan di mana masyarakat tidak tenang, dihantui dengan ketakutan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Kami berdoa membawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, di balik ini semua ada maksud dan rancangan Tuhan yang baik dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan.
kami berdoa dan mengucap syukur. Pada malam hari ini juga kami berdoa bersama-sama Tuhan di kediaman kami masing-masing. Berdoa untuk Kabupaten Pringsewu. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menyertai kota di mana kami tinggal, yaitu di Pringsewu. Kami berdoa untuk Bapak Bupati, Wakil Bupati. Kami memberkati mereka. Kami memberkati Kabupaten Pringsewu. Biarlah Tuhan berikan keamanan, berikan kesejahteraan bagi kota kami. Tuhan, kami berdoa supaya pemimpin kabupaten kami boleh memimpin juga dengan hikmat, dengan kebijaksanaan dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi kota Pringsewu ini Tuhan. Biarlah terhindar dari wabah corona yang semakin meluas. Biarlah kami seluruh masyarakat mendisiplin diri untuk tinggal di rumah dan membatasi diri berkomunikasi, bersentuhan, kontak dengan banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota kami ke dalam tangan kuasa. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, gereja Tuhan GKM Ekaristi. Tuhan yang memberkati, yang menyertai, dimanapun sekarang berada dalam ibadah keluarga. Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berikan damai sejahtera. Malam hari ini kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga. Bila selalu Tuhan berkati dengan berkat yang berkecukupan. Apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Berkati usaha pekerjaan setiap jemaat dalam situasi dan keadaan seperti sekarang ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu yang mencukupkan, berkat-Mu yang senantiasa memberkati setiap keluarga demi keluarga. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Anugerah berkat kasih karunia Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menambahkan kesetiaan kepada kami sekalian untuk beribadah di rumah masing-masing, beribadah dengan sungguh setiap hari, merenungkan firman-Mu dan membawa hidup kami di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami memiliki persekutuan yang erat, semakin erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh studi, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, yang sekarang boleh belajar di rumah. Biarlah anak-anak kami tetap bersukacita, anak-anak kami terus semangat dalam belajar, menggunakan waktu yang ada dengan baik, sehingga anak-anak kami boleh menyelesaikan studi dalam semester ini atau kenaikan kelas ini juga dengan penyertaan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pertumbuhan iman seluruh jemaat-Mu Tuhan di GKM Ekaristi ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa menyertai, yang senantiasa membuat kami semakin teguh beriman kepada Tuhan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Biarlah kami terus berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdoalah secara pribadi untuk segala kerinduan, harapan di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon belas kasih Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk segala pergumulan, untuk segala kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar segala seru dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang menggenapi seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami bawa doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu atau alat tulis, dan bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami supaya kami memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama-sama boleh menguatkan iman kami untuk semakin berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami serahkan waktu ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memberi pengertian akan setiap kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Saya percaya, Bapak Ibu juga percaya bahwa kalau hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari rayakan dengan ucapan syukur, sekalipun situasi dan keadaan dalam hidup kita begitu sulit, ada banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita hari lepas hari. Kalau kita masih bisa berdiri sampai dengan hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang akan terus menyertai perjalanan hidup kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Mari kita terus setia pada Tuhan dan belajar semakin sungguh mengasihi Tuhan, semakin lebih sungguh lagi selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Maka saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam hidup kita, sehingga kita selalu diberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Pada malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus menyatakan kuasanya di atas kayu salib. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita pada malam hari ini dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-35 sampai 43. Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah silahkan membuka Alkitab dari Lukas 23 ayat yang ke-35 sampai dengan 43. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 35 sampai 43 tadi, bahwa di sana ada sebuah gambaran yang begitu jelas bahwa manusia gagal untuk mengenali kebenaran. Yesus anak Allah yang tersalib itu dicemooh, bahkan dicemooh oleh pemimpin-pemimpin agama. Itu membuktikan bahwa mereka tidak mengenali Yesus siapa sesungguhnya. Bahkan kita bisa melihat ketika Yesus disalib, para ahli Taurat, orang Farisi berteriak, "Hai engkau, katanya Mesias, maka selamatkan dirimu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para tentara juga turut berteriak di sana, lalu memberikan anggur asam kepadanya. Anggur asam punya dua fungsi, saudara. Yang pertama untuk meringankan atau membuat rasa sakit itu berkurang. Tetapi di sisi lain, membuat orang yang tersalib itu lebih lama menderita. Tentu yang dimaksudkan dari tentara itu memberi anggur asam kepada Yesus adalah supaya dia lebih lama lagi menderita. Jika Yesus lebih lama tergantung di salib, orang-orang akan lebih lama lagi untuk bisa menjadikan Yesus itu tontonan, bahkan mengejek, bahkan menghina, bahkan menjadikan Yesus itu suatu cemoohan yang merendahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat menyedihkan yang terjadi, bahwa manusia gagal untuk mengenali siapa Yesus yang adalah anak Allah itu. Ahli Taurat, tentara, dan mungkin di situ ada banyak orang yang menyaksikan, menjadikan Yesus hanya suatu tontonan, menjadikan Yesus suatu bahan cemoohan. Sangat menyedihkan. Padahal mungkin di antara mereka banyak yang pernah merasakan mujizat yang Yesus pernah lakukan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mungkin mereka menyaksikan. Dan bahkan di antara orang banyak itu, mungkin di antara mereka juga yang menikmati roti dan ikan yang terjadi karena mujizat daripada Yesus. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang menyaksikan bagaimana Lazarus yang mati itu dibangkitkan. Mungkin di antara mereka melihat banyak orang yang sakit disembuhkan. Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Mungkin orang banyak itu ada di situ dan melihatnya. Bahkan ketika Yesus membuat orang buta itu bisa melihat, mungkin di antara mereka juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Atau orang lumpuh yang berjalan, mungkin di antara mereka juga melihat apa yang Yesus lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mereka menjadikan Yesus suatu tontonan, menjadikan Yesus suatu bahan cemoohan. Cepat sekali mereka berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi itulah manusia. Kemarin mereka berteriak-teriak, "Yesus, tolong sembuhkan kami. Yesus, tolong sembuhkan aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, pulihkanlah hidupku." Seketika mereka berubah. Mereka yang dulunya berteriak, "Tuhan, kasihanilah aku," sekarang mereka hanya melipat tangan. Bahkan mereka ikut menghina, mencemooh, bahkan menjadikan Yesus suatu tontonan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kehidupan manusia. Kadangkala ketika mereka membutuhkan Tuhan, mereka begitu terharu untuk datang pada Tuhan. Ketika segala keinginannya sudah terpenuhi, mereka meninggalkan Tuhan, bahkan membiarkan Tuhan. Kita tidak lagi butuh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang semakin bertumbuh harusnya menjadikan saudara dan saya semakin mengenal Tuhan, semakin bergantung pada Tuhan, semakin menyadari bahwa hidup kita tidak mungkin bisa kita jalani tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kehidupan zaman sekarang
Orang beribadah, orang mencari Tuhan, hanya mencari manfaat, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bahkan mereka memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, doa mereka dijawab, apa yang mereka minta dikabulkan Tuhan. Seketika itu juga kadang-kadang manusia lupa pada Tuhan, tidak lagi beribadah pada Tuhan. Bahkan banyak alasan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Orang banyak berseru memanggil nama Tuhan ketika mereka membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika Yesus digantung di atas kayu salib, mereka mencemooh, bahkan menjadikan Yesus suatu tontonan. Sungguh sesuatu yang menyedihkan. Tapi malam hari ini kita bisa melihat ada sesuatu yang mengejutkan. Ada seorang penjahat bisa simpati kepada Yesus. Seorang penjahat yang mungkin dianggap orang yang tidak berarti apa-apa. Tetapi malam hari ini kita bisa melihat penjahat itu memiliki empati kepada Yesus. Sementara imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan orang banyak di situ malah menyalibkan Yesus. Tetapi penjahat ini memiliki kesadaran yang begitu dalam hidupnya. Kasih Kristus menuntun orang untuk memiliki kesadaran sehingga tahu kesalahan, tahu apa yang sudah dia perbuat, tahu kekurangannya. Itu yang membuat penjahat ini, sekalipun dia orang yang layak untuk disalib, ketika penjahat di sebelah kiri mengatakan, Yesus kalau Engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Itu seperti kata cemoohan yang diutarakan kepada Yesus, terhadap Yesus dari orang banyak tadi. Tetapi penjahat di sebelah kanan mengatakan, jangan kamu mengatakan demikian. Kita ini disalibkan memang murni karena kesalahan kita, kejahatan kita. Tetapi orang ini, Yesus disalib bukan karena kesalahan yang dia lakukan. Kita layak menerima itu semua. Tetapi Yesus tidak layak untuk menerima hukuman sama seperti kita. Kita memang orang jahat, kita memang orang berdosa. Tetapi Yesus tidak melakukan kesalahan setimpal dengan apa yang harus dia alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjahat di sebelah kanan Yesus ini begitu mengerti siapa dirinya dan siapa Yesus. Dia menyadari siapa dirinya. Dia adalah orang berdosa. Dia tidak layak. Dia orang yang jahat. Dia memiliki motivasi yang luar biasa. Dia menyadari kesalahannya. Dan dia ternyata mengenal siapa Yesus. Yesus tidak layak untuk dihukum salib, karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Luar biasa hati penjahat ini. Dia memiliki cinta kasih kepada Yesus. Dia memiliki kesadaran bahwa dia orang berdosa. Dia membutuhkan Yesus. Dia memiliki motivasi yang luar biasa di dalam hatinya untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hati kita? Apakah hati kita memiliki sensitivitas seperti penjahat ini, di mana kita menyadari siapa diri kita dan siapa Allah itu, siapa Yesus itu? Sesungguhnya kita harus sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah manusia yang penuh dengan kejahatan. Seharusnya kitalah yang harus mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan menggantikan segala upah dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib itu. Sehingga kita hari ini, malam ini, harusnya dengan kesadaran bahwa sesungguhnya aku tidak layak Tuhan menerima pengampunan dosa itu. Itu suatu anugerah bagi kita bahwa kita beroleh pengampunan dari Tuhan.
Mari kita memiliki motivasi hati sebagaimana seorang penjahat tadi. Dia belajar mengasihi Tuhan. Dia mendekati Yesus dengan kasih, sehingga dia tahu siapa dirinya, siapa Yesus itu sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan segala sesuatu dengan kasih kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan kasih kepada Tuhan. Mari kita melayani dengan kasih kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan kasih, motivasi kasih kepada Tuhan. Karena banyak orang beribadah dengan motivasi yang keliru. Orang melayani Tuhan tetapi dengan motivasi yang berbeda. Ada yang melayani Tuhan dengan motivasi penghormatan manusia atau penghargaan. Ada orang yang beribadah hanya ingin dilihat oleh orang. Hanya ada orang yang memberi tapi motivasinya ingin dipuji orang. Mari malam hari ini kita lakukan ibadah kita, kita lakukan pelayanan kita lakukan pemberian kita dengan motivasi segenap hati untuk mengasihi Tuhan. Sebagaimana orang yang berdosa, penjahat tadi, dia belajar mengasihi Tuhan karena kasihnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Yesus menjawab, hari ini juga engkau bersamaku di dalam Firdaus. Saya ulangi sekali lagi, hari ini juga engkau bersamaku di dalam Firdaus. Dan hari ini berbicara tentang keselamatan. Saat itu juga dia ada bersama dengan Yesus di dalam Firdaus. Yesus menyelamatkan orang ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dia tidak mengalami kekalahan seperti orang-orang yang mencemoohkan dia. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Tetapi malam ini kita bisa melihat kata-kata Yesus, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Sekalipun engkau penjahat, tetapi karena engkau percaya bahwa aku inilah anak Allah yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus mengatakan, ketika dia masih tergantung di atas kayu salib, dia mengatakan, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus menyelamatkan orang ini ketika dia tergantung di atas kayu salib. Itu membuktikan bahwa dia tidak kalah sekalipun dia disalib. Kalau dia kalah, dia tidak mungkin menyelamatkan orang lain. Kalau dia kalah, tidak mungkin dia menjanjikan Firdaus kepada penjahat ini. Maka salib itu hebat. Salib itu luar biasa. Salib itu sesuatu yang agung. Sebab di atas kayu salib, Yesus menyelamatkan seorang penjahat. Itu tidak seperti yang dibayangkan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, tentara-tentara, orang banyak di situ. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Yesus tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Yesus menyelamatkan penjahat itu. Bahkan oleh kuasa penyaliban Kristus, oleh kuasa darah Kristus, kita semua beroleh pengampunan. Kita semua beroleh keselamatan. Seluruh dunia, setiap orang yang percaya boleh diselamatkan karena kuasa salib itu. Sungguh salib itu sesuatu yang luar biasa. Salib itu sesuatu yang sungguh dahsyat. Karena melalui salib itulah kita semua diselamatkan. Maka waktu Yesus menyatakan, hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus, maka pada saat itu juga kita mendapatkan Firdaus itu. Ketika kita percaya kepada Yesus, hari ini juga kita berada di Firdaus. Hari ini juga artinya hari di mana kita saat ini percaya, kita beroleh surga kehidupan yang kekal. Itulah yang Yesus berikan jaminan ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini ketika saudara percaya kepada Yesus,
Ketika saudara menerima Yesus di dalam hidup saudara, Yesus katakan, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Oleh sebab itu jangan saudara ragu akan kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat. Kalau kita sadar betul sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, Dia sudah berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Dan kita sedang berjalan menuju pada kehidupan yang kekal. Maka waktu berjalan menuju kehidupan yang kekal, memang saat ini kita masih hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Tetapi ketika saudara dan saya hari ini menerima jaminan, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus, maka hidup yang kita jalani di dunia ini, kita boleh jalani dengan sukacita yang luar biasa. Karena pengharapan kita sudah jelas, Firdaus, kehidupan yang kekal, sebagaimana yang Yesus katakan. Oleh sebab itu, sebagaimana Rasul Paulus katakan, hidupku Kristus, mati keuntungan. Karena mati berarti kita tiba di surga, di Firdaus, sebagaimana yang Yesus katakan, hari ini engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Oleh sebab itu, Yesus di situ membuktikan keilahiannya, sekalipun dicemooh oleh orang banyak. Sekali lagi, Yesus menyatakan keilahiannya melalui penebusan, pengampunan yang menjadikan kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yesus anak Allah yang hidup, Dia memberi jaminan kehidupan di dalam hidup kita. Yesus menyelamatkan kita sekalipun kita masih ada di dalam dosa. Ketika kita masih di dalam dosa, Yesus menyelamatkan kita. Ketika kita masih belum bisa melakukan kehendak Tuhan, kita beroleh pengampunan daripadanya. Oleh sebab itu, Yesus membuktikan bahwa ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia menyelamatkan kita sekalian. Betapa ini sesuatu yang luar biasa. Kalau hati kita hidup di dalam kasih-Nya dan Ia membimbing kita, mari kita pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pakai hidup kita untuk memuliakan Dia. Maka apapun yang terjadi pada hidup kita hari ini, apapun situasi dan keadaan kita hari ini, bahkan hari-hari ini kita mengalami banyak kesulitan dan pergumulan, jangan pernah takut. Kalau hidup kita bersama dengan Dia, jangan kita khawatir. Sekalipun ketakutan menyergap dalam hidup kita, rasa khawatir menyelimuti hidup kita, rasa bimbang menyelimuti kehidupan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan dan katakan, Yesus, ingat aku. Yesus, tolonglah aku. Sama seperti penjahat tadi, Yesus, ingatlah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, sertailah aku. Mari kita berdoa dalam situasi dan keadaan ini. Jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada Tuhan Yesus. Jika mungkin kita mengalami ketakutan, maka Dia akan menolong kita. Maka terbukalah hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Hidup kita penuh pertarungan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi jangan takut, sebab Yesus telah berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Hidup kita penuh dengan tantangan, hidup kita penuh dengan pertarungan, hidup kita syarat dengan masalah. Jangan takut, karena Tuhan pernah berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Biarlah kita menjadi pemenang dalam setiap pergumulan hidup kita sampai kesudahan zaman ini. Dunia di tengah-tengah kita jalani, tapi pengharapan kita menuju hidup yang kekal, menuju surga, perjalanan yang penuh dengan pertarungan,
perjalanan yang mungkin luar biasa kita alami hari-hari ini. Tapi jangan pula kita takut terhadap ancaman dunia ini. Jangan takut terhadap dunia ini. Karena perlindungan Tuhan sudah jauh melampaui daripada pergumulan kita. Karena perlindungan sudah jauh luar biasa Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bahkan jaminan keselamatan Tuhan sudah berikan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kita. Biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, apa yang ada di dalam hidup kita saat ini. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan ingat, kita tidak hidup di dalam perjalanan dunia ini sendirian. Tuhan menyertai kita. Tuhan mencukupkan apa yang kita perlu. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Tuhan pernah katakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Karena Bapamu di surga tahu semuanya itu. Dan Tuhan akan memberkati saudara, mencukupkan apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Maka serahkan pada Tuhan hidup ini. Tuhan pasti memakai cara, bahkan 1001 macam cara untuk menyertai saudara, untuk mencukupkan kebutuhan hidup saudara. Oleh sebab itu, mari kita bersungguh-sungguh percaya akan jaminan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sebagaimana yang Yesus katakan, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Mari kita ingat apa yang penjahat itu katakan. Yesus, ingatlah aku. Mari kita berdoa, Tuhan, ingatlah aku. Aku sedang bergumul di dalam pergumulan-pergumulan. Datanglah hari ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman. Berikan kami kesadaran yang baru, motivasi hati yang murni untuk mengikut Tuhan. Kami orang berdosa, kami manusia debu dan tanah. Kami selalu membutuhkan Tuhan dalam hidup kami, menopang kami. Biarlah dalam segala keadaan kami selalu mengingat Tuhan. Sebagaimana penjahat di sebelah kanan ketika Engkau disalib. Kasih-Nya kepadamu sungguh luar biasa. Dia menyadari siapa dirinya, orang berdosa. Dan dia membutuhkan Engkau Tuhan. Dan Engkau mengampuni dia dan membawanya kepada hidup yang kekal. Tuhan, kesadaran yang sama biarlah ada dalam hati kami. Kami membutuhkan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang menguatkan iman kami, supaya dalam segala keadaan kasih kami kepadamu tidak berubah. Dalam segala pergumulan kasih kami tidak berubah, melainkan kami semakin mengasihi Tuhan dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam masalah hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami beroleh kekuatan untuk menjalani hidup kami di dunia yang penuh dengan pertarungan, yang penuh dengan perjuangan, dengan iman yang kokoh di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini boleh kita selenggarakan secara online. Kita bersyukur bahwa Tuhan biarlah selalu campur tangan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Saya percaya ketika kita menanti-nantikan Tuhan dalam keluarga kita akan selalu beroleh kekuatan yang baru. Mari terus setia beribadah kepada Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing.
sehingga kita selalu beroleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dengan setia beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.